Assalamualaikum. Halo semuanya. Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fuskan Fadila. Saya dari mahasiswa Ilmu Perpustakaan Kampus UIN STS Jambi. Ayo guys, saya ada di Perpustakaan Dinas Kearsipan Pemerintah Provinsi Jambi nih. Ada yang mau tahu udah isi dalamnya apa aja? Ayo kita kemari. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi ini terletak di Jalan Proboyo Kolopati, Simpang 4 Sipin, Kecamatan Tranepura, Kabupaten Kota Jambi, Provinsi Jambi. Lebih tepatnya di belakang kampus UIN STS Jambi. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam mengolah dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuannya. Di sini, sebelum kita masuk, kita harus mengisi buku tamu atau absen tertentu, seperti yang saya isi sekarang ini. Setelah itu, kita memasuki yang namanya dengan layanan anak-anak di perpustakaan. Layanan anak-anak di perpustakaan adalah pelayanan yang ditujukan untuk khusus anak-anak. Pelayanan yang diberikan kepada anak-anak antara lain koleksi, mendongeng, bimbingan kesenian membaca, mendidik untuk belajar mandiri, bersama dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan ke layanan umum atau layanan dewasa. Adalah layanan untuk para pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan masyarakat umum lainnya. Halo guys, saya sudah di dalam perpustakaan ini. Bisa kita lihat beberapa buku di perpustakaan ini. Di sini ada tentang fiksi dan sejenis lainnya. Mari teman-teman kita melihat semua isi dalam di sini. Sambil melihat isi dalam perpustakaan ini, saya akan memberitahu beberapa tentang pelayanan. Pelayanan merupakan unsur utama dalam pencapaian suatu keberhasilan organisasi. Perpustakaan disebabkan bagian inilah yang berhubungan langsung dengan pengguna dalam penyebaran informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di perpustakaan. Kepada pengguna perpustakaan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, pelayanan bersifat universal. Layanan yang tidak hanya diberikan kepada individu-individu tertentu, tetapi diberikan kepada pengguna secara umum. Yang kedua, ada pelayanan berorientasi pada pengguna, dalam arti untuk kepentingan para pengguna, bukan kepentingan pengolah. Yang ketiga, menggunakan disiplin untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan perpustakaan. Yang keempat, sistem yang dikembangkan mudah, cepat, dan tepat. Jenis layanan perpustakaan. Dalam dunia perpustakaan dikenal dua macam layanan perpustakaan, yaitu layanan teknis dan layanan pengguna. Pelayanan teknis yang mencakup kegiatan pengadaan, pengatalogan, dan perawatan koleksi. Pelayanan kepada pengguna yang mencakup kegiatan antara lain peminjaman dan keanggotaan, bantuan atau bimbingan pengguna bahan pustaka, layanan penelusuran, dan silang layang. Menurut Mulyani AN, jenis pelayanan yang dapat diberikan kepada pengguna jasa perpustakaan yaitu pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, pelayanan jam perpustakaan. Sedangkan menurut Darmono, pelayanan perpustakaan terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, layanan peminjaman bahan pustaka atau layanan sirkulasi. Yang kedua, layanan referensi. Yang ketiga, layanan ruang baca. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan perpustakaan terdapat beberapa jenis pelayanan yang mencakup beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran dan kemudahan pengguna dalam memanfaatkan perpustakaan, di mana setiap kegiatan yang ada dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pelayanan perpustakaan. Agar pengguna jasa perpustakaan mampu memanfaatkan koleksi perpustakaan dengan baik,
Kiranya perlu ditentukan sistem pelayanan yang jelas. Dengan adanya sistem, pengguna akan mengetahui peraturan dan tata tertib yang berlaku, sehingga petugas perpustakaan dan pengguna akan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut Rusina Sajria Pamujat, sistem pelayanan pengguna pada perpustakaan umum dapat dilaksanakan melalui dua cara diantaranya. Pelayanan dengan sistem terbuka atau open action dan pelayanan sistem tertutup closed action. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Syahabuddin Qalyubi yang menyatakan bahwa pelayanan di perpustakaan lazimnya menggunakan dua sistem, yaitu terbuka open access dan tertutup closed access. Untuk perpustakaan yang koleksi masih sederhana atau sedikit, maka sistem yang baik digunakan adalah sistem pelayanan tertutup. Sebaliknya, untuk koleksi yang banyak maka digunakan sistem pelayanan terbuka. Sistem layanan terbuka atau open access. Sistem layanan terbuka merupakan bagian dari sistem pelayanan perpustakaan. Pada perpustakaan tinggi yang melayani sivitas akademik dan koleksi yang banyak biasanya menggunakan sistem layanan terbuka. Menurut Setimina, layanan terbuka adalah sistem layanan yang diperbolehkan pengunjung perpustakaan untuk masuk ke ruang koleksi untuk melihat, membuka-buka pustaka, dan mengambil dari sistem penyimpanan untuk dibaca di tempat atau dipinjam untuk dibawa pulang. Sistem layanan tertutup atau closed access. Sistem layanan tertutup merupakan pelayanan yang tidak memperbolehkan pengunjung perpustakaan masuk ke ruang koleksi. Pengunjung memilih koleksi yang ingin dipinjamkan melalui katalog perpustakaan, dan setelah ditemukannya sandi bukunya, dapat diminta pada petugas untuk mengambilkannya. Setemina berpendapat lain mengenai sistem yang tertutup. Wasaha mengatakan bahwa sistem yang tertutup adalah suatu layanan yang tidak memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengambil sendiri koleksi perpustakaan. Koleksi yang ingin dipinjamkan dapat dipilih melalui daftar atau katalog yang tersedia. Koleksi akan diambil oleh petugas. Dari penjelasan di atas hampir sama dengan pemaparan Syahabuddin Qalyubi yang menyebutkan bahwa di dalam sistem tertutup, pengunjung tidak diperkenakan masuk ke rak buku untuk membaca ataupun mengambil sendiri koleksi perpustakaan. Terakhir, ada pelayanan sirkulasi. Pengertian pelayanan sirkulasi, layanan sirkulasi merupakan tempat masuk dan keluarnya bahan pustaka. Pengertian sirkulasi ini mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengguna koleksi, dengan tepat guna dan tempat waktu untuk berkepentingan pengguna jasa perpustakaan. Baik, sekian dulu informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dari kata atau ucapan. Dan terima kasih telah menonton. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.